Yo halo, dulur-dulurku semuanya, apa kabarnya hari ini? Masih jadi beban keluarga atau udah jadi kebanggaan keluarga? Apapun itu, selamat datang di konten bahas film di channel Flickr. Sebuah film yang berjudul Lucy. Oh, that's hot. Film Lucy merupakan film laga fiksi ilmiah yang dirilis pada tahun 2014. Lucy sendiri berkisah tentang seorang gadis Amerika Serikat yang tengah mengemban pendidikan di Taipei, Taiwan. Baru kenal 1 minggu, Lucy langsung menjalin hubungan asmara dengan Richard, yang rupanya merupakan bandar narkoba. Di awal film, kita akan diperlihatkan seekor kera betina yang diyakini secara ilmiah merupakan nenek moyang manusia, atau asal-muasal kehidupan di dunia ini, yang bernama Lucy. Tidak butuh waktu lama untuk film ini menunjukkan permasalahannya. Di awal film pun kita akan ditunjukkan Richard mengajak Lucy untuk mengantar barang, tidak lain adalah barang narkoba yang akan diberikan kepada kliennya yang bernama Mr. Zhang. Namun ia meminta tolong kepada Lucy untuk mengantarkan koper tersebut ke dalam hotel untuk diberikan kepada Mr. Zhang. Dikarenakan Lucy baru kenal terhadap Richard, akhirnya dia enggan untuk mengantarkan karena dia tidak tahu menaun apa isi dalam koper tersebut. Namun dengan akal yang busuk, si Richard memborgol koper tersebut ke tangan Lucy. Mau tidak mau Lucy harus mengantarkannya ke dalam. Tidak butuh selang waktu lama, akhirnya anak buah si Mr. Zhang menjemput Lucy ke lobi hotel. Akhirnya Mr. Zhang meminta Lucy untuk membuka koper tersebut dengan memberikan kode yang ditulisnya. Akhirnya Lucy pun membuka koper tersebut dengan cemas. Setelah koper terbuka, akhirnya ia mengetahui isi di dalam koper tersebut, yaitu pil biru yang ada di dalam koper tersebut merupakan narkoba jenis baru yang secara ilmiahnya disebut dengan CPS4. Dikarenakan ini jenis narkoba terbaru, akhirnya Mr. Zhang ingin mengetahui efek dari narkoba tersebut. Dikeluarkanlah seorang pecandu berat untuk melihat efek yang diberikan narkoba tersebut. Setelah mengetahui efek dari narkoba tersebut adalah tertawa yang berlebihan, akhirnya secara terpaksa Mr. Zhang langsung membunuh si kelinci percobaannya. Scene berikutnya kita akan diperlihatkan Lucy yang baru saja terbangun dari tidurnya, di mana ia menemukan jahitan di perutnya sudah dioperasi. Namun yang mengagetkan ternyata perut Lucy yang dioperasi dimasukkan sebungkus pil narkoba tersebut di dalam perutnya oleh salah satu dokter anak buah si Mr. Zhang. Bersama 3 orang yang lainnya, paket-paket tersebut sudah dimasukkan ke dalam perut mereka masing-masing, yang termasuk ya Lucy, yang akan diekspor ke beberapa negara Eropa. Sebelum si Lucy keluar dari negara Taiwan, akhirnya dia disekap dulu oleh anak buah Mr. Zhang di sebuah base campnya. Di saat penyekapan, terdapat niat salah satu anak buah si Mr. Zhang untuk melakukan pembuahan terhadap si Lucy. Namun si Lucy menolak. Karena penolakan tersebut, anak buah Mr. Zhang
emosi nggak jelas, dan tindakan pemukulan serta penendangan terhadap perutnya pun dilakukan oleh anak buah tersebut. Dan yang tidak dia sadari adalah paket narkoba yang ada di dalam perutnya akhirnya pecah, hingga membuat si Lucy menerima efek yang sangat dahsyat dari pil tersebut. Pemeran selanjutnya kita akan diperlihatkan seorang Profesor Norman yang memberikan seminar di salah satu kampus yang membahas tentang penggunaan otak, perkembangan, dan lain sebagainya. Di dalam seminarnya, Profesor Norman membahas bagaimana otak bekerja dan apa efek yang diberikan otak terhadap dunia ini. Dia mulai dari 1%, 10%, 15%, 20%, 40%, 50%, sampai 100%. Sampai pertanyaan salah satu audiensi di dalam gedung tersebut. But what would happen if for some reason we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral capacity? I have no idea. Kita kembali lagi kepada Lucy, di mana dia sudah terbangun dari pingsannya setelah dipukuli dan ditendangi oleh anak buah si Mr. Jang. Nampaknya obat narkoba tersebut memberikan dampak yang luar biasa terhadap Lucy, sehingga dia mendapatkan suatu kekuatan di dalam dirinya, dan dia bergegas untuk membunuh semua anak buah yang ada di tempat penyekapan Lucy tersebut. Selepas dari penyekapan tersebut, Lucy langsung menuju rumah sakit untuk membedah perutnya yang berisi paket narkoba. Dimintalah dokter beserta suster yang sedang menjalani operasi orang lain akhirnya untuk membedah dia. Dengan kemampuan otaknya, Lucy dapat memprediksi apa yang terjadi terhadap pasien yang tengah dioperasi oleh dokter tersebut. Akhirnya dia membunuh pasien tersebut karena dengan kemampuan otaknya dia dapat memprediksi bahwa pasien tersebut tidak bisa terselamatkan. Setelah melepas paket tersebut dari perutnya, Lucy pun bergegas menuju kediaman Mr. Jang dengan maksud dan tujuan untuk menggagalkan pengiriman paket tersebut menuju Eropa. Dengan kekuatan otak yang luar biasa, menempelkan jarinya terhadap kepala si Mr. Jang, akhirnya Lucy tahu kemana saja obat itu akan diekspor. Selain dia dapat membaca pikiran otak manusia melalui apa yang dia pegang, selain dia bisa membaca pikiran manusia setelah kontak fisik, dia pun juga dapat mengendalikan telekomunikasi elektronik. Dengan cara tersebut, ia menghubungi Profesor Norman. Dia menceritakan semuanya, bahwa otaknya dapat bekerja lebih daripada manusia biasanya. Setelah berbincang lama dengan Profesor Norman, akhirnya Lucy memutuskan untuk menemui Profesor Norman agar semua kekuatan otaknya dapat berfungsi dengan baik dan bermanfaat kepada kehidupan manusia. Tak lama, scene akan berlanjut di mana dia menaiki pesawat guna untuk menemui Profesor Norman. Sebelum memasuki pesawat penerbangan, Lucy mencegah komplotan penyelundupan narkoba untuk ditangkap. Akhirnya dia menelpon Pilderio untuk mengatasi penyelundupan tersebut, dan penyelundupan pun berhasil digagalkan, ya semuanya berkat informasi yang diberikan Lucy. Di dalam pesawat kita akan diperlihatkan adegan yang sangat mengerikan di mana Low battery, please sel-sel charge. tubuh Lucy seperti mulai mengalami kerontokan dan akan sirna. Untuk mencegah kepunahan tersebut, yaitu dengan cara memakan pil narkoba yang Lucy simpan di tasnya.
Akhirnya si Lucy bertemu dengan Del Perio. Di scene lain kita akan diperlihatkan di mana pihak lawan tidak tinggal diam. Mereka semua mencoba merebut paket-paket yang tersisa yang ada di dalam perut pembawa paket tersebut. Namun dengan kemampuan otak Lucy yang sangat luar biasa, dia mengetahui bahwa mereka mencoba merebut paket tersebut. Lalu dengan sigap tepat Lucy pun menghampiri mereka yang ada di rumah sakit. Belum sampai terjadi baku tembak-tembakan, anak buah dari Mr. Yang ini terbuat heran dengan kekuatan si Lucy, termasuk dengan polisi. Jadi si Lucy ini kekuatannya sudah bisa mengendalikan barang-barang di sekitar, termasuk mengendalikan manusia. Dan paket pun dengan mudah diambil kembali oleh si Lucy. Dan mereka berdua pun menuju ke tempat di mana Profesor Norman beserta profesor yang lainnya membahas kekuatan otak manusia yang sangat luar biasa ini. Dan mereka merencanakan akan mengkonvert Lucy menjadi sesuatu yang berguna untuk semua manusia. Selama proses pengkonvertan si Lucy ini, Mr. Zhang pun juga tidak tinggal diam. Ia mencoba membunuh semua yang melindungi Lucy, termasuk ia juga ingin membunuh Lucy dengan tujuan dia dapat mengambil semua paket-paketnya kembali. Namun dengan kemampuan Del Rio beserta polisi-polisi lainnya, jadilah baku tembakan yang lumayan seru sih. Kalau gua nontonnya sih lumayan seru. Coba kalian nonton sih kalau penasaran. Sampai akhirnya Mr. Zhang pun terbunuh. Dan di akhir film kita akan ditunjukkan, dan akhirnya di akhir film sangat membangongkan. Ternyata Lucy berubah menjadi USB, di mana di dalamnya tersebut terdapat 1 miliar informasi tentang kehidupan. Jadi film Lucy ini cukup mengherankan sebenarnya. Ya gimana nggak berlogika gitu, seorang manusia akhirnya menjadi sebuah USB. Tapi kan ini genre fiksi, jadi semuanya ya sebuah karangan belaka. Jadi mau kalian percaya atau enggak itu urusan kalian. Jadi ini kan cuma memperhitungkan kemungkinan jika otak manusia bekerja dengan 100%. Oke, cukup sekian film kali ini. Mungkin kalian ada rekomendasi film-film lainnya yang mau kita bahas, silahkan komen. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See ya.